Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita kembali lagi pada mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai homomorfisme grup, di mana materi kali ini akan disajikan oleh 3 pemateri dari kelompok 5 kelas 4C, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alivia Elvianika sebagai moderator, lalu yang kedua ada Eka Ayu Putri Arnita sebagai pemateri ketiga, dan yang ketiga itu ada Silvi Widianawati sebagai pemateri kedua. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai homomorfisme grup, kita perlu mengetahui dulu nih dasar dari pengertian homomorfisme grup itu sendiri. Nah, dalam mempelajari suatu sistem, kita juga perlu mempelajari tentang suatu fungsi yang bisa mengawetkan operasi aljabar. Sebagai contoh, dalam aljabar linier dipelajari tentang alih ragam linear atau yang sering disebut dengan linear transformation. Nah, fungsi ini yaitu fungsi T dengan V menuju W ini sifatnya adalah mengawetkan penjumlahan dan perkalian skalar. Apabila dalam teori grup itu digunakan definisi seperti berikut. Kita menggunakan definisi 7.1 yang berbunyi bahwa diketahui pemetaan atau fungsi f A menuju B. Fungsi f dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y merupakan anggota elemen dari B. Dan y elemen B ini terdapat X yang merupakan elemen dari A, sehingga Y ini akan sama dengan Fx. Sebagai contoh, bahwa di sini diketahui suatu fungsi f, R menuju R, dengan Fx sama dengan X. Fungsi f di sini, ini merupakan fungsi yang sifatnya itu subjektif. Sedangkan fungsi f dengan R menuju R dengan Fx sama dengan X kuadrat bukan merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Karena min 2 elemen R, dia termasuk min 2 elemen R. Tetapi tidak ada X yang merupakan elemen dari R. Sehingga Fx sama dengan X kuadrat sama dengan min 2. Nah, selanjutnya di sini ada suatu definisi lagi. Diketahui pemetaan atau fungsi f A menuju B. Fungsi f dikatakan injektif jika dan hanya jika untuk setiap x, y itu merupakan elemen dari A dengan fx ini sama dengan fy, dan itu berlaku untuk x sama dengan y. Sebagai contoh, di sini diketahui fungsi f R menuju R dengan fx sama dengan x pangkat 3. Fungsi f merupakan fungsi yang injektif karena untuk setiap xy merupakan elemen R dengan fx sama dengan fy. Maka x pangkat 3 sama dengan y pangkat 3. Sehingga berlaku x sama dengan y. Sedangkan fungsi f R menuju R dengan fx-nya itu sama dengan x kuadrat bukan merupakan fungsi injektif karena ada min 2, di mana 2 ini merupakan elemen R, elemen dari R. Dan min 2 itu tidak sama dengan 2, tetapi F min 2 ini sama dengan min 2 kuadrat, sehingga akan sama dengan 4. Jadi, itu akan sama dengan F dikali 2. Lalu selanjutnya di sini ada suatu contoh,
Yang pertama, fungsi f, R menuju R dengan fx sama dengan x merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, fungsi f dengan R menuju R dengan fx sama dengan x kuadrat itu merupakan bukan fungsi bijektif, karena f tidak injektif. Lalu yang ketiga, ada fungsi f dengan fx-nya adalah 2x plus 3. Dia merupakan fungsi bijektif. Lalu yang keempat, fungsi f dengan fx sama dengan x pangkat 3 itu merupakan fungsi bijektif. Yang kelima, fungsi f dengan fx sama dengan f pangkat x itu merupakan fungsi bijektif. Ada suatu definisi 7.2 yang di sini dengan suatu pemisah. Misalkan G dalam perkalian dan H itu dalam perkalian grup. Nah, pemetaan fungsi f dari G menuju H ini dinamakan homomorfisme grup jika f mengawetkan operasi, yaitu asalkan bahwa f, x, y akan sama dengan fx dikali fy untuk semua x dan y yang merupakan elemen dari G. Sebagai contoh, di sini kita misalkan G dalam suatu perkalian suatu grup abelian dan N itu merupakan bilangan bulat tertentu. Akan ditunjukkan bahwa aturan fx sama dengan x pangkat N mendefinisikan suatu homomorfisme f G menuju G karena fxy sama dengan xy pangkat N, di mana xy pangkat N ini akan sama dengan x pangkat N dikali y pangkat N. Sehingga fx, fy itu f-nya akan mengawetkan operasi. Setelah itu dijabarkan sehingga menghasilkan 1. Lalu di definisi selanjutnya, bahwa di sini Fg dari homomorfisme grup, di mana fungsi f di sini adalah G menuju H, didefinisikan sebagai berikut. Yang ada di gambar ini. Nah, peta dari homomorfisme F sama dengan H jika F itu sifatnya surjektif atau F berada pada ontok H. Nah, hubungan antara fungsi dan petanya yaitu Fg sama dengan in F itu dinyatakan seperti pada gambar 7.1 buku ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada suatu teorema lagi. Jika fungsi f dari G menuju H itu merupakan homomorfisme grup, maka Fg sama dengan F grup bagian dari H. Buktikan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa fungsi Fg-nya itu tertutup. Di sini kita ambil sebarang FA, FB dalam FG, karena F itu merupakan homomorfisme, maka FAB sama dengan FA fungsi A dikali fungsi B. Tetapi A, B dalam G ini, sehingga AB dalam G ini merupakan sebab G di dalam grup. Jadi FAFB sama dengan FAB dalam G dengan AB dalam G atau FG ini sifatnya adalah tertutup. Nah, akan dibuktikan bahwa E aksen dalam FG. Elemen E aksen adalah identitas dalam H untuk membedakan dengan E dalam G. Misalkan fungsi B sebarang elemen dalam fungsi G. Karena fungsi B dalam fungsi G, maka fungsi F dikali fungsi B sama dengan fungsi EB. Dan kita jabarkan lagi, E aksennya itu fungsi B. Dengan menggunakan hukum kanselasi kanan didapat Fs sama dengan E aksen. Nah,
Dari sini kita akan membuktikan bahwa fungsi G ini mengandung inverse dari elemen Fg. Misalkan Fx dalam Fg. Nah, elemen dari Fx pangkat min 1 ini merupakan inverse dari Fx. Karena Fx dikali Fx min 1 sama dengan Fxx min 1 sama dengan E aksen. Seperti itu. Nah, teorema selanjutnya di sini ada suatu pemisahan. Misalkan G dalam suatu pembagian grup dan B dalam suatu perkalian sistem aljabar dengan operasi bintang. Jika fungsi F ini adalah G menuju B mengawetkan operasi, maka in F merupakan grup terhadap operasi yang termuat dalam sistem B. Buktinya, dengan sedikit perubahan pada pembuktian teorema 7.1, maka dapat dibuktikan sifat ketertutupan, identitas, dan hukum inverse. Akan dibuktikan bahwa hukum asosiatif itu berlaku. Di sini kita misalkan FA, FB, FC, dan dalam FG. Pada satu sisi, FA, FB, FC itu sama dengan FAB dikali FC. Sama dengan FABC. Sedangkan pada sisi lain, FA dikali FB dikali FC itu sama dengan FA dikali FBC sama dengan FABC. Karena G group, maka ABC sama dengan ABC, sehingga kedua hasil di atas itu sama. Nah, sistem aljabar ini bukanlah suatu grup terhadap operasi perkalian matriks, karena hukum inverse ini tidak dipenuhi. Dengan mendefinisikan pemetaan suatu fungsi, seperti yang terdapat dalam tabel ini, dapat ditunjukkan bahwa F mengawetkan operasi perkalian matriks. Oleh karena itu, peta F yaitu S, anggota S itu sama dengan AB dan min BA, di mana AB ini berada dalam R dengan A dan B-nya itu tidak berjumlah 0. Lalu contoh selanjutnya, di sini didefinisikan fungsi Z menuju Zn dengan Fx sama dengan R, dan R merupakan sisa pembagian X oleh N. Nah, buktikan bahwa Zn ini adalah grup. Nah, mari kita buktikan. Di sini akan ditunjukkan bahwa F mengawetkan operasi penjumlahan. Kita misalkan X, Y dalam Z dan ditulis X sama dengan NQ1 plus R1 dan Y sama dengan NQ2 plus R2. Sehingga X plus Y akan sama dengan NQ1 plus R1 plus NQ2 plus R2 yang hasil akhirnya akan seperti ini. Dengan demikian juga R1 plus R2 dapat dinyatakan sebagai NQ plus R sehingga X plus Y sama dengan N kali Q1 plus Q2 plus Q ditambah R. Nah, dengan menerapkan F pada X plus Y diperoleh F X plus Y ini akan sama dengan R. Karena X plus Y mempunyai sisa R bila dibagi dengan N. Pada sisi lain, Fx plus Fy sama dengan R1 plus R2 itu akan sama dengan R. Karena R1 plus R2 di sini mempunyai sisa R bila dibagi dengan N. Oleh karena itu, Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy.
Dalam hal ini jelas bahwa peta dari F adalah Zn, sehingga dengan mengingat teorema yang telah diperoleh dari Zn yang merupakan seperti itu. Baik, itu sedikit penjelasan mengenai definisi homomorfisme grup. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teorema 7.2 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Olivia. Didefinisikan F sama dengan bilangan bulat atau Z, maka Zn dengan Fx sama dengan R, dan R merupakan sisa pembagian X oleh N. Buktikan bahwa Zn adalah grup. Untuk pembuktiannya, pertama akan ditunjukkan bahwa F mengawetkan operasi penjumlahan. Misalkan X, Y dalam Z, dan ditulis X sama dengan N Q1 plus R1, dan Y sama dengan N Q2 plus R2, sehingga X plus Y sama dengan N Q1 plus R1 ditambah N Q2 plus R2 sama dengan menjadi sifat asosiatif, yaitu N Q1 plus Q2 plus R1 plus R2. Dan demikian juga R1 plus R2 dapat dinyatakan sebagai NQ plus R, sehingga X plus Y sama dengan N dikali Q1 plus Q2 ditambah Q ditambah R. Dengan menerapkan F pada X plus Y diperoleh F X plus Y sama dengan R, karena X plus Y mempunyai sisa R bila dibagi dengan N. Pada sisi lain, Fx plus Fy sama dengan R1 plus R2 sama dengan R. Karena R1 plus R2 mempunyai sisa R, bila dibagi dengan N, oleh karena itu Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy. Dalam hal ini jelas bahwa peta dari F adalah Zn, sehingga dengan mengingat teorema diperoleh Zn adalah grup. Selanjutnya ada definisi 7.4, yaitu misalkan F sama dengan G, maka H homomorfisme grup. Inti dari F atau kernel F didefinisikan sebagai elemen G yang dipetakan oleh F ke elemen identitas dari H, yaitu kernel F sama dengan X merupakan G, Fx sama dengan E. Nah, pada gambar 7.2, hubungan antara grup G dan kernel F. Bisa dilihat di sini, di bawah ini. Selanjutnya, terdapat contoh 7.7. Bila didefinisikan pemetaan F, Z20 bintang, maka Z20 bintang dengan Fx sama dengan X kuadrat. Maka dengan menggunakan metode trial and error akan diperoleh kernel F sama dengan 1, 9, 11, dan 19. Nah, teorema 7.3, jika F sama dengan G, maka H homomorfisme grup, maka kernel F grup bagian dari G. Akan dibuktikan bahwa E dalam kernel F telah ditunjukkan bahwa Fe sama dengan E aksen. Akibatnya identitas E dalam G merupakan elemen kernel F. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa kernel F itu tertutup. Misalkan X, Y dalam kernel F, karena X, Y dalam kernel F, Fx sama dengan E aksen, dan Fy sama dengan E aksen, sehingga Fxy sama dengan Fx kali Fy sama dengan E aksen dikali E aksen sama dengan E aksen. Oleh karena itu, Xy dalam kernel F. Kemudian akan ditunjukkan lagi bahwa kernel F mengandung inverse dari elemennya. Misalkan X dalam kernel F, karena X dalam kernel F, maka Fx sama dengan E aksen, sehingga
fx sama dengan E aksen, fx dikali fx pangkat min 1 sama dengan E aksen f dikali x pangkat min 1. Kemudian fx dikali x pangkat min 1 sama dengan f dikali x pangkat min 1. Sehingga f identitasnya yaitu fx pangkat min 1. E aksennya sama dengan f dikali x pangkat min 1. Berarti f x pangkat min 1 termasuk kernel F. Kemudian teorema 7.4, misalkan F sama dengan G, maka H homomorfisme grup dengan peta FG. Sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika G berhingga, maka orde dari FG membagi orde G. Kemudian jika G siklik, maka FG juga termasuk siklik. Jika A, elemen G, mempunyai orde berhingga, maka orde dari membagi orde A. Kemudian yang terakhir, jika G abelian, maka FG juga abelian. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang homomorfisme. Di sini ada teorema 7.4, di mana jika G siklik, maka F-nya itu adalah siklik. Gimana sih cara membuktikannya? Kita misalkan G-nya itu sama dengan A, sama dengan himpunan dari A pangkat K, di mana K-nya itu elemen dari Z. Nah, maka akibatnya itu FG sama dengan himpunan dari F kali A pangkat K, di mana K-nya itu adalah elemen Z. Tetapi karena F kali A pangkat K itu sama dengan F A pangkat K dengan induksi, maka FG-nya itu sama dengan himpunan dari F A pangkat K, di mana K-nya itu adalah elemen dari Z. Berarti terbukti nih FG dibangun oleh FA atau FG itu siklik. Selanjutnya, jika A elemen G mempunyai orde berhingga, maka orde dari membagi orde A. Orde dari FA sama dengan orde dari grup bagian siklik FA. Tetapi pada bagian 2 dalam ini terlihat juga bahwa F membawa A pada FA. Pada bagian pertama, dalam buku ini juga menjelaskan bahwa orde dari FA membagi orde A. Dengan kata lain, orde dari FA membagi orde A. Nah, lalu jika G abelian, maka FG abelian. Gimana sih cara kita membuktikannya? Kita ambil aja sebarang FG dengan G-nya itu adalah abelian, maka mengakibatkan FA kali FB sama dengan F kali AB sama dengan F kali BA sama dengan FA dikali FB. Berarti FG-nya itu terbukti dia adalah abelian. Di sini ada contoh fungsi F Z10 menuju Z10 dengan Fx itu sama dengan 8x merupakan homomorfisme 2:1. Nah, karena F0-nya itu sama dengan 0 dan F5-nya itu sama dengan 0, maka K-nya atau kernel F itu sama dengan himpunan 0,5. Konsep dari K membawa ke elemen dari peta F yaitu 10 elemen 10Z dibawa ke dalam 2:1 cara kelima pada elemen peta F. Di sini dilihat bahwa himpunan 0,5 itu kernelnya itu 0, 1,6 kernelnya 8, 2,7 itu kernelnya 6, 3,8 kernelnya 4, 4,9 itu kernelnya 2. Lalu tadi kita sudah dibawa tentang teorema 7.4 dan sekarang ada teorema 7.5. Misalkan F sama dengan G menuju H homomorfisme grup dengan inti kernel F dan peta Fg. Nah, sifat-sifat berikut ini berlaku jika pertama, fungsi F injektif jika dan hanya jika kernel F sama dengan himpunan 0. Yang kedua, jika F injektif maka G isomorfis dengan Fg. Selanjutnya, terusan dari teorema 7.5. Yang pertama, misalkan X tidak sama dengan E. Karena F injektif, maka Fx itu tidak sama dengan Fe. Sama dengan E aksen. Nah, berarti X itu
bukan merupakan elemen dari kernel F. Oleh karena itu, kernel F itu sama dengan himpunan E. Nah, misalkan FA sembarang elemen FG, maksud kiri A, K sama dengan A, himpunan E sama dengan himpunan A mengandung satu dan hanya satu elemen G yang dibawa oleh F ke FA. Berarti F itu terbukti injektif. Yang kedua, misalkan H titik 2 G menuju FG dengan H A sama dengan FA untuk A dalam G. Nah, karena F tadi injektif, maka H injektif. Dan jelas bahwa A itu adalah surjektif dong ya. Nah, sehingga H ini mengakibatkan dia adalah isomorfisme. Akibatnya G isomorfisme dengan FG. Selanjutnya ada contoh lagi. Misalkan diketahui R himpunan bilangan real dengan R bintang sama dengan R min himpunan 0, didefinisikan F.2 R bintang menuju R bintang dengan Fx sama dengan X kuadrat, ya ini X kuadrat ya maksudnya. Buktikan F homomorfisme tetapi F tidak injektif. Nah, bagaimana sih kayak cara penyelesaiannya itu berdasarkan contoh 7.4 tadi, dengan mengingat R bintang merupakan grup terhadap operasi perkalian, maka F itu adalah homomorfisme, tetapi ke F sama dengan himpunan X elemen R bintang, di mana Fx-nya itu sama dengan X kuadrat sama dengan 1, maka himpunan ker F-nya itu 1, min 1. Nah, itu tidak sama dengan 1, sehingga F-nya itu benar tidak injektif. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.